angkat nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang membebaskan segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Amin, haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam. Sekali lagi katakan, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Tidak ada nama lain yang lebih berkuasa. Tidak ada nama lain yang lebih dahsyat. Hanya nama Yesus yang penuh dengan kemenangan. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita rindu firman-Nya pagi hari ini, mengubah kita, mengubah sikap kita, hati kita, untuk kita boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, nyanyikan satu pujian yang berkata, janji-Mu iya dan amin. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Nyanyikan pujian ini kembali. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Amin. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Haleluya. Nyanyikan pujian ini kembali. Saat ku lemah, saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Dengan segenap hati katakan, saat ku lemah, saat ku lemah, Kau angkat hidupku.
jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Katakan aku percaya, aku percaya. Janjimu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Amin, haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Saat ku lemah, Engkau angkat hidupku Tuhan. Ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tangan. Kau penolongku yang setia. Kau penolongku yang setia. Hanya padamu kami percaya Tuhan. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Segenap hati katakan aku percaya. Aku percaya. Janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya. Anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat. Aku percaya janji-Mu. Aku percaya. Janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya. Anugerah-Mu besar, lebih dari semua. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia, Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya, aku percaya. Anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Dengan kasih Tuhan, Ibu Erlin berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan.
Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Maafkan saya kalau pagi hari ini saya tidak berdiri. Saya harus duduk. Ya, masih kelihatan ya? Puji Tuhan. Ya. Nah, hari Kamis yang lalu ada sedikit masalah di otot pinggang saya sehingga menekan beberapa syaraf di area pinggul dan tulang belakang. Jadi kalau dipakai berdiri terlalu lama nyeri luar biasa, dan kalau duduk terlalu lama pun juga nyeri. Jadi nanti ini kalau saya duduk berdiri Bapak Ibu tidak usah ikut berdiri ya. Kalau saya berdiri Bapak Ibu tetap duduk saja, tidak apa-apa. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah kita di minggu terakhir bulan yang kedua. Ya, minggu depan berarti sudah masuk bulan yang ketiga, maka hari Minggu yang akan datang ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Tanggal 2 Maret. Ya. Namun karena tanggal 28 dan tanggal 1 itu Komsel ada acara di retret di luar kota, maka untuk ibadah Minggu pagi kita akan alihkan di sore hari. Ya, jadi ibadah pertama bulan Maret nanti kita akan adakan jam 4 sore. Ya, kita geser di sore hari, nanti hari Sabtu itu tanggal 1 kita yang ikut retret baru pulang ya sore sampai di sini. Itu banyak persiapan juga yang harus dikerjakan untuk perjamuan kudus. Jadi saya mohon maaf ambil keputusan untuk perubahan jam ibadahnya jadi sore. Dan hari Rabu berikutnya di bulan Maret, berarti tanggal berapa itu? 5 Maret, ibadah tengah minggu juga akan masih disertai dengan perjamuan kudus. Ya, puji Tuhan. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan bawa satu tema yaitu menabur dengan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Ya, menabur dengan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tahu bahwa perjalanan kehidupan kita dalam dunia ini seringkali harus menghadapi banyak tantangan. Banyak sekali perjuangan yang harus kita lakukan, bahkan sampai dengan mencucurkan air mata. Untuk mencapai sesuatu yang besar, ada banyak pengorbanan yang harus kita kerjakan. Nah, firman Allah mengajar kepada kita, memberikan sebuah gambaran yang luar biasa bahwa air mata yang keluar pada waktu kita menabur tidak akan sia-sia. Usaha, pengorbanan, ya, kekuatan kita untuk menghadapi tantangan dan kesulitan, ketekunan kita, ketaatan kita di dalam Tuhan, pengorbanan, tantangan yang kita hadapi, ketekunan dalam kita menabur, pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, sehingga pada waktunya nanti kita akan menuai dengan sorak-sorai. Pagi hari ini mari kita baca dalam Mazmur 126. Mazmur 126 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ya. Ya, bolehlah kita berdiri bersama. Mazmur 126
ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Firman Tuhan dikatakan demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya. Apa yang diungkapkan oleh penulis Mazmur ini merupakan sebuah pengalaman hidup. Harapan terhadap satu keadaan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah situasi dan keadaan hidup yang tidak menentu ini, selalu ada harapan yang luar biasa bagi umat-umat Tuhan kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan tersebut. Pemasmur bilang orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Menabur dengan mencucurkan air mata ini bukan sebuah tanda kelemahan. Mencucurkan air mata bukan sebuah tanda ketidakmampuan. Mencucurkan air mata bukan sebuah tanda cengeng. Tetapi merupakan sebuah tanda betapa keseriusan, kesungguhan, atau bahkan mungkin begitu beratnya proses yang harus dilalui ketika akan mencapai satu hal besar dalam kehidupan. Kalau saya boleh bilang, mencucurkan air mata ini sebuah proses iman yang akan berbuah sukacita. Saking beratnya, saking susahnya, kadang-kadang kita sampai harus dengan menangis mengerjakan sesuatu hal. Tetapi jika proses itu sudah dilewati dan mendapatkan hasil, maka akan berbuah sukacita. Bagi kebanyakan orang mungkin menangis dipikir sebuah kesedihan. Tetapi menangis tidak selalu sebuah kesedihan. Ada kalanya ketika kita bersukacita dan terlalu bersukacita, kita sampai meneteskan air mata. Air mata kebahagiaan. Bukan air mata kesedihan. Tetapi air mata kebahagiaan. Ketika ayat 5 dan 6 ini dituliskan, kalau saudara melihat ayat-ayat sebelumnya luar biasa. Pengharapan iman yang dituliskan oleh penulis Mazmur ini, yang menyatakan bahwa orang-orang yang menabur dengan air mata, dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai karena melihat dengan iman satu kali akan ada
yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan kehidupan umat-umat. Menabur dengan air mata adalah proses yang tidak mudah. Yang pertama, ketika menabur itu membutuhkan pengorbanan. Slide berikutnya. Menabur itu berarti memberikan sesuatu, melepaskan sesuatu. Dan tentu ketika menabur, ada sebuah pengharapan akan ada hasil di kemudian hari. Petani menaburkan benihnya, maka petani mengharap satu kali benih itu tumbuh dan menghasilkan sesuatu. Ketika benih itu sudah ditabur, masih ada pengorbanan lanjutan yang dikerjakan oleh petani. Sampai pada akhirnya terjadi penuaian. Sekalipun masih bergantung kepada situasi, musim, daerah dan sebagainya. Bahkan mungkin yang ditabur, yang diprediksi mungkin menghasilkan sekian, ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Ada hama yang tumbuh. Ada serangan ulat atau serangan wereng atau serangan apapun itu. Atau mungkin tiba-tiba saya kadang lihat di persawahan itu tiba-tiba padinya pada roboh. Belum lagi kalau tergenang air dan sebagainya. Tetapi setelah masa panen lewat, petani akan menabur lagi. Nah, ini menarik. Kata menabur yang dipakai di dalam Mazmur 126 ini adalah satu tindakan yang dikerjakan secara terus-menerus. Tindakan yang dilakukan secara kontinu. Tidak berhenti pada satu kali pekerjaan. Nah, ini sejalan dengan apa yang dikatakan dalam kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi. Dalam kehidupan kita, mungkin kita berkata pagi ini saya bukan petani. Ya, mari kita maknai menabur ini tidak hanya dalam bentuk fisik saja. Mungkin saudara menabur dalam bentuk nasihat. Mungkin saudara menabur dalam bentuk pengorbanan materi. Mungkin saudara menabur dalam bentuk perhatian kepada orang-orang miskin. Kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin saudara menabur dalam bentuk saudara mendoakan orang lain. Satu kali, taburan-taburan yang Bapak Ibu sudah kerjakan, pasti akan menuai sesuatu yang lain.
mungkin pernah terjadi kita sudah menabur yang baik, kok dapatnya yang tidak baik ya? Masih ada yang tidak baik. Padahal kita mengharapkan ketika kita menabur baik, kita selalu mau dapat yang baik. Perlu diingat, benih padi yang ditabur kadang-kadang juga timbul ilalang. Tapi kalau kita mau bandingkan secara presentase, tuaian padi itu jauh lebih banyak daripada ilalang. Misalkan dalam 1 hektar, berapa ya biasanya? Berapa Pak mau biasanya? 1 ton, 2 ton? Berapa? Nah, 5 hingga 6 ton katakan begitu ya. Ya mungkin yang ilalangnya itu kalau ditimbang ya saya buat paling besar lah, 1/2 ton mungkin, kakean misalnya itu. Ya, mergo kan mesti rajin petani ini menghilangkan gulma-gulma itu. Harapannya mungkin 5-6 ton, cuma hasilnya mungkin ya 4,5 itu. Padi. Ilalangnya mungkin ya 1 kilo 2 kilo. Artinya apa? Tetap ada banyak yang dihasilkan dengan luar biasa ketika taburan itu sudah masuk pada masa. Mungkin ketika situasi tidak baik, hasilnya tidak sampai 5-6 ton. Tapi apakah petani akan menyerah ketika masuk masa tabur berikutnya? Dia tetap akan menabur lagi. Dengan satu pengharapan, di tuaian berikutnya akan menghasilkan yang lebih. Ini pengorbanan. Ini air mata. Maka mencucurkan air mata bukan tanda kelemahan, tapi proses iman yang akan menghasilkan sukacita dalam kehidupan. Tidak mudah memang menabur, apalagi jika melihat keadaan di sekitar kita. Kok aku terus yang harus menabur? Kamu terus yang harus menerima. Firman Tuhan mengajarkan juga, terlebih berkat memberi daripada menerima. Berikutnya, menabur itu proses yang tidak mudah karena akan menghadapi tantangan dan kesulitan. Ketika menghadapi tantangan dan kesulitan, kita seringkali sampai pada titik menangis. Dikejar deadline, harus dikumpulkan, harus diselesaikan. Pekerjaannya tidak atau belum mencapai target. Stres. Butuh effort lebih, butuh perjuangan lebih. Sudah menabur, sudah mengerjakan yang baik, harus masih menghadapi tantangan dan kesulitan. Harus menghadapi beban demi beban dalam kehidupan ini, baik yang secara jasmani maupun secara rohani. Persaingan dalam kehidupan jasmani di segala bidang. Belum lagi menghadapi tantangan-tantangan rohani, intimidasi, yang membuat harus mencucurkan air mata.
Tetapi seperti yang saya katakan tadi, mencucurkan air mata bukanlah tanda kelemahan. Tapi ketika engkau mencucurkan air mata, di bawah kaki Yesus, akan ada jawaban yang luar biasa dari Tuhan. Yakobus tuliskan dalam Yakobus 1, 2-4 itu. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab engkau tahu bahwa ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan akan memperoleh buah yang matang. Supaya kamu jadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan coklat. Kadangkala kita harus hadapi tantangan supaya kita tidak hanya mengandalkan kekuatan kita. Kadangkala kalau sudah semua itu rasanya baik-baik saja, kita ini menjadi naik kesombongan kita. Lihat nih, saya berhasil. Lihat nih, anak saya berhasil. Lihat nih, usaha saya berhasil. Kalau kita sehat terus, kadangkala kita juga keluar sombongnya. Saya nggak pernah sakit. Baru kena hujan gitu aja kok pilek. Lemah kamu. Bopok tenan. Nah, aku ora apa-apa, kudanan kena bledek ora apa-apa kok. Nah, coba kena bledek tenanan gosong nanti ya. Kadang-kadang kita sampai tahap itu Bapak Ibu. Tantangan yang kita hadapi bahkan sampai membuat kita mencucurkan air mata, itu akan membuat kita menyadari kita perlu otoritas yang lebih dari kehidupan kita. Yang itu kita dapatkan dalam Yesus Kristus. Sambil terus menabur, melakukan yang baik, mengerjakan yang baik seperti di Galatia 6 tadi katakan. Tidak jemu-jemu melakukan yang baik. Sudah lakukan yang baik, tetap hadapi tantangan. Tetap lakukan yang baik. Tabur yang baik sambil mencucurkan air mata. Mungkin saudara menabur dalam bentuk nasihat, menasehati anak, menasehati keluarga. Sampai mencucurkan air. Tidak akan sia-sia. Akan berbuah sebuah kesukaan yang luar biasa. Next, berikutnya yang ketiga. Tidak mudah memang menabur sambil mencucurkan air mata. Tapi ketika kita bertekun dalam ketaatan, karena taburan itu tidak bisa instan. Ada jangka waktunya. Ada masanya. Pasti akan ada tuai. Karena kita tahu taburan-taburan itu pasti akan ada tuaian, maka kita mesti usahakan tabur yang baik, jangan tabur yang tidak baik. Karena semua pasti akan ada tuaiannya. Ketika kita menabur yang baik, kita menjaga sesuatu yang kita taburkan selalu dengan yang baik. Saya pernah katakan hasil hari ini adalah hasil dari kemarin yang kita tabur.
Apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai esok. Ketika kita bertekun dalam ketaatan, kita mengerjakan yang baik, melakukan kehendak Allah, menabur dengan baik dalam segala dimensi kehidupan kita, maka kita akan menuai dengan sukacita, menuai dengan sorak-sorai. Ketika engkau mendoakan keluargamu, mendoakan anak-anakmu, mendoakan usahamu, mendoakan pekerjaanmu, mendoakan orang tuamu, mendoakan saudaramu. Mungkin rasanya kok tidak ada perubahan, belum ada sesuatu yang berubah secara signifikan. Mungkin kau memberikan nasihat kepada orang lain, kau memberikan pekabaran Injil kepada orang lain, mengingatkan orang lain, kok rasanya belum ada dampak. Percayalah, ketika itu dikerjakan dengan tekun dalam ketaatan, satu kali pasti akan ada hasil yang luar biasa. Lakukan dengan tekun, maka kita akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah. Penabur pasti akan menuai. Menabur dengan baik akan menuai pula yang baik. Next, hasilnya janji Tuhan bagi orang-orang yang menabur dengan air mata. Tadi sudah kita lihat, orang yang menabur dengan air, mencucurkan air mata, akan menuai dengan sorak-sorai. Tidak ada yang sia-sia. Apa yang kita kerjakan. Ketika kita melakukan hal yang baik, kita melakukan hal yang luar biasa, kita lakukan dengan kehendak Tuhan, maka akan ada hasil yang akan didapatkan dengan sorak-sorai. Ayat 6 katakan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur, pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkas. Sesuai dengan waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Pengkhotbah 3 ayat 11 bagian A katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktu. Berat Tuhan harus terus menabur dengan mencucurkan air mata. Ingat 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Tuhan tidak memberikan pencobaan yang melebihi dari kekuatan kita. Dan kalaupun kita harus menghadapi pencobaan, persoalan, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Tuhan sediakan jalan. Apa makna menabur? Dengan mencucurkan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Next. Dalam pelayanan. Pelayanan kita seringkali menghadapi tantangan. Namun jika kita setia, Tuhan akan memberikan hasil yang besar. Melayani siapa? Pelayanan kepada siapa? Kepada sesama dan kepada Tuhan. Kepada sesama mungkin dengan keluarga,
di lingkungan yang paling kecil, dengan masyarakat di sekitar yang agak besar, atau mungkin dengan kalau kita punya usaha, kita punya bisnis, kita punya toko, dengan pelanggan, pelayanan yang kita kerjakan baik, pasti akan menghasilkan hasil yang luar biasa. 1 Korintus 15 ayat 58 itu dikatakan bahwa segala jerih payah kita tidak akan sia-sia. Pelayanan yang kita kerjakan dalam seluruh dimensi kehidupan kita, baik kepada sesama, terlebih kepada Tuhan, walaupun menghadapi tantangan, walaupun menghadapi hambatan, walaupun menghadapi banyak kesulitan, namun ketika kita kerjakan dengan setia, kita kerjakan dengan tekun, kita kerjakan dengan hati yang benar, maka Tuhan pasti akan memberikan hasil yang luar biasa. Jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Dalam kehidupan pribadi, setiap pergumulan, setiap usaha, setiap doa yang kita kerjakan, yang bahkan sampai dengan mencucurkan air mata, akan menghasilkan buah. Karena tadi, dengan ketekunan, dengan ketaatan, dengan kesungguhan kita, melewati segala perkara dalam kehidupan kita, tanpa kita mundur, kita tetap terus maju sambil menabur benih. Mungkin dengan menangis, berjalan maju dengan menangis sambil terus menabur benih. Pasti dikatakan pulang dengan sorak-sorai. Sebab Roma 8:28 itu katakan, kita masih ingat itu ayat. Ada campur tangan Tuhan. Keikutsertaan Tuhan dalam segala perkara itu mendatangkan kebaikan. Mendatangkan hal yang baik dalam hidup. Dalam keluarga dan pekerjaan. Menabur dalam bentuk didikan, menabur dalam bentuk relasi sosial yang kita lakukan dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran. Pasti juga akan menghasilkan. Mungkin kita tidak bisa kasih warisan harta benda kepada anak-anak. Tapi kita bisa kasih warisan ilmu. Kita bisa beri warisan keteladanan. Kita bisa beri warisan kepada anak-anak. Apa yang mereka lihat dari kehidupan. Saya ambil itu Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda, maka sampai pada masa tua pun dia tidak akan menyimpang dari jalan. Kita menabur yang baik di lingkungan sosial kita, dengan menjalin relasi di sekitar kita, pasti juga akan menghasilkan buah. Saudara ingat kisah Dorcas kan?
orang yang mengerjakan pelayanan. Begitu dia sakit dan mati, ditangisi oleh banyak orang. Kenapa mereka menangis? Sebab Dorcas sangat peduli dengan orang-orang miskin. Dia buat baju untuk janda-janda, dia berikan kepada. Dan Tuhan kasih kesempatan pada Dorcas untuk menikmati kehidupan kedua, hiduplah. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, menabur dengan menyucurkan air mata. Next adalah bagian dari perjalanan iman. Jangan pernah berhenti untuk menabur yang baik, berbuat baik. Tetaplah percaya bahwa Tuhan akan berikan hasil yang terbaik pada waktunya. Air mata yang dicucurkan dalam iman tidak akan pernah sia-sia, tapi akan menghasilkan panen yang penuh dengan sukacita pada waktu. Orang yang maju berjalan sambil menangis dengan menabur pasti akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Tuhan pasti memperhitungkan apa yang kita kerjakan. Tuhan akan memperhitungkan apa yang kita tabur. Dan Tuhan akan memberikan hasil sesuai dengan kasih karunia-Nya, sehingga kita bisa menuai dengan sukacita, terbayar cucuran air mata kita ketika menabur, terbayar dengan sukacita ketika kita menuai di dalam Tuhan. Mari terus kita kerjakan taburan-taburan yang baik dalam kehidupan ini. Kalau tidak besok, maka lusa. Atau 2 hari lagi, atau 3 hari lagi. Atau kapan saja. Di saat yang tepat, kita akan menuai dengan sukacita. Jangan berhenti menabur. Jangan berhenti memberikan nasihat, mendoakan, melakukan yang baik, mengerjakan yang baik. Karena pada waktu yang tepat, kita akan menuai segala yang pernah kita kerjakan itu. Menghasilkan hasil yang luar biasa bagi kehidupan. Atau mungkin bahkan sampai pada keturunan kita. Sebab Tuhan sudah berjanji. Orang-orang yang benar, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Orang yang terus menabur dengan baik, dengan benar, tuaian itu akan terus dinikmati pada generasi-generasi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Mari kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Kalau Engkau izinkan kami
menabur dengan mencucurkan air mata. Kalau Engkau izinkan kami menghadapi tantangan, melakukan pengorbanan, dalam ketekunan dan ketaatan untuk menabur yang baik, menasehati, berbagi, mendoakan, melakukan pelayanan-pelayanan bagi sesama, bagi Tuhan, maka kami percaya kami akan menuai dengan sukacita. Kami pasti pulang dengan sorak-sorai, membawa berkas-berkas hasil taburan. Kami akan panen dengan sukacita. Kalaupun itu yang harus memanen adalah generasi kami berikutnya, kami akan bersukacita karena hasil panen itu bisa dinikmati pula oleh generasi kami berikutnya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu bagi kehidupan kami. Engkau yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Engkau yang tetap terus bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Dan Engkau membuat segala jerih lelah kami, jerih payah kami tidak sia-sia. Sebab apa yang kami kerjakan seperti untuk Tuhan. Baik untuk sesama, dan kami kerjakan untuk Tuhan dengan penuh kesungguhan dalam pelayanan bagi Engkau Tuhan. Kami akan menerima upah. Kami akan menerima panen yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang menilai setiap pekerjaan kami. Engkau yang menentukan kapan kami akan menikmati hasil tersebut. Kami tidak akan jemu-jemu terus menabur. Menabur dan menabur. Sebab pada waktunya, pada saatnya, kami pasti akan menuai. Kami akan menuai dengan luar biasa. Kami akan menuai dengan sorak-sorai. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujilah bagimu, Tuhan, namamu besar. namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu, Nyanyian pujian bagimu,
firman yang telah kami nikmati pagi hari ini, untuk kami bersama-sama datang kepada Tuhan. Bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan. Bersama-sama kami menikmati firman-Mu pagi hari ini. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan tetap terus menjaga, melindungi kami, memberkati kami. Tuhan, Engkau terus melawat hidup kami. Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan, Engkau memberikan kekuatan yang baru. Engkau memberikan kemenangan. Bahkan Engkau Tuhan memberikan kekuatan, terobosan yang baru, jalan keluar dalam kami menghadapi tantangan, persoalan di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Pagi hari ini, pulanglah engkau semua dengan membawa seluruh berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga. Berkat cinta kasih anugerah di dalam Yesus Kristus. Berkat penyertaan, persekutuan, penghiburan dan pengurapan oleh Roh Kudus yang menyertaimu dari saat ini hingga Maranatha Tuhan datang kali kedua dan bahkan sampai selama-lamanya. Dengan iman, terimalah semua berkat itu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk lebih dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah terdaftar pada giat Komsel, ya, retreat nanti, kita berangkat hari Jumat tanggal 28, kita berangkat jam 6 pagi dari tempat ini. Ya. Bapak Ibu bisa kumpul sebelumnya, ya, persiapkan diri dengan baik. Bapak Ibu nanti, nah sarapannya bagaimana? Bapak Ibu nanti akan disediakan oleh panitia sarapannya. Bapak Ibu nanti bisa menerima di kotak yang sudah